Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena pada hari ini Selasa 23 Januari 2024 kita dapat berjumpa dalam acara podcast Kabar Bahalap dan Renungan Firman Tuhan bersama saya Diakon Solvia Nekatrangin dari Majelis Jemaat Palangka 1 Lingkungan Pelayanan 4. Nas renungan kita terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama, dalam Kitab Kejadian pasal 45 ayat 25 sampai dengan 28 dan pasal 46 ayat 1 sampai 7. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena begitu besar kasih dan setia Tuhan. Kami masih diberi hari yang baru dan kesehatan, kekuatan yang baru, sehingga sampai pada hari ini kami dapat beraktivitas, yaitu membaca dan merenungkan firman-Mu. Ajarilah kami selalu agar dapat mengerti akan maksud firman-Mu dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami alaskan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat dalam Kejadian 45 ayat 25 sampai dengan 28 dengan perikop Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, dan pasal 46 ayat 1 sampai 7 dengan perikop Yakub pindah ke Mesir yang demikian bunyinya. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya Yusuf masih hidup, bahwa dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya mereka yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka. Kata Yakub, "Cukuplah, itu anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati." Lanjut pasal 46 ayat 1 sampai 7 dengan perikop Yakub pindah ke Mesir. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Betseba. Lalu dipersembahkannya lah korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam, "Yakub, Yakub," sahutnya. "Ya Tuhan." Lalu firman-Nya, "Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti." Lalu berangkatlah Yakub dari
Betseba, dan anak-anak Israel membawa Yakub, ayah mereka beserta anak istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Anak-anak dan cucu-cucunya, laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanya lah ke Mesir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam hidupnya setiap hari. Amin. Renungan firman Tuhan ini ditulis oleh Pendeta LD Biti yang berjudul Nilai Pengampunan, yang terdapat dalam Kejadian 45 ayat 25 sampai 28 dan pasal yang ke-46 ayat 1 sampai 7 dengan judul Nilai Pengampunan. Nilai pengampunan yang begitu kuat yang muncul dalam sikap Yusuf terhadap saudara-saudaranya yang telah merancang kejahatan kepadanya adalah karena ia yakin bahwa segala yang terjadi dalam hidup ini tidak lepas dari rencana Allah, bahwa petaka yang menimpa dirinya adalah juga bagian dari rencana Allah. Karena itu dengan tegas ia katakan, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan lah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Pernyataan ini menegaskan bahwa Allah selalu bertindak untuk memelihara umat yang dikasihinya dengan berbagai cara yang terkadang tidak bisa diterima dengan akal manusia. Bayangkanlah kalau andaikan Yusuf tidak dijual ke Mesir, apakah mungkin ia dapat menjadi seorang penguasa di Mesir? Tidak mungkin. Bayangkanlah kalau Yusuf tidak menjadi penguasa di Mesir, apakah mungkin saudara-saudaranya dapat memiliki makanan yang cukup dan tempat tinggal yang nyaman di Mesir, sehingga mereka terbebas dari kelaparan dalam rentan waktu 7 tahun itu tidak mungkin. Karena itu Yusuf mengajak saudara-saudaranya untuk memandang setiap peristiwa yang dialami dengan paradigma baru, yaitu melihat peristiwa-peristiwa yang negatif, yang menjengkelkan hidup, yang menyengsarakan hidup kita dalam terang kehendak dan rencana Allah. Banyak orang yang cenderung membuang kesalahan pada pihak tertentu atau orang lain ketika ia mengalami musibah atau berbagai kegagalan dalam hidup ini. Banyak orang yang menuduh orang lain sebagai biang kerok dan berbagai kecelakaan dan kesengsaraan yang dialaminya. Kalau anak sakit, pasti bapak pusing salah. Kalau usaha kurang berhasil, pasti orang dasar serta kata lainnya. Sebaiknya patut dilakukan orang-orang percaya saat ini ketika diperhadapkan dengan peristiwa-peristiwa seperti itu adalah koreksi diri, lalu cari Tuhan. Tanya Tuhan dalam pergumulan. Apa maksud dan rencana Tuhan? Itulah yang patut dilakukan. Rupanya kehadiran Yusuf di Mesir
bukan cuma demi kepentingan hidup keluarganya, bukan cuma untuk lestarinya keturunan Israel, tetapi juga untuk menjaga lestarinya sebuah kerajaan besar, yaitu Mesir. Ia hadir sebagai orang asing di tanah Mesir, tetapi terasa bertanggung jawab untuk membangun negeri itu. Ia merasa terpanggil untuk menggunakan segala potensi yang dimilikinya. Demikian kehidupan umat manusia. Pertanyaan kritis adalah kenapa mereka takut dan gemetaran di hadapan saudaranya sendiri? Ya, karena yang ada di hadapan mereka adalah adik mereka sendiri yang telah mereka perlakukan secara bengis dan kasar. Di mana adik yang diperlakukan secara bengis dan kasar itu kini menjadi penguasa atas seluruh tanah Mesir dan sangat berpengaruh dalam menentukan masa depan bangsa itu. Mereka ketakutan karena berita rekayasa yang dibuat untuk ayahnya tentang kematian saudaranya pasti terbongkar. Jika ayah mereka akan mengetahui kebohongan mereka, Yusuf masih hidup, itu tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Yusuf menjadi penguasa, itu sama sekali berada di luar perhitungan mereka. Inilah yang Alkitab bilang, rancanganku bukanlah rancanganmu. Karena itu belajar dari kenyataan seperti ini, maka sebagai orang percaya kita diajak untuk jangan pernah merancang kejahatan terhadap kehidupan orang lain. Jangan pernah merancang kebinasaan bagi masa depan orang lain. Jangan pernah menciptakan dan menghembuskan gosip murahan untuk menjelekkan kehidupan orang lain. Karena apa? Karena segala rancangan jahat yang dirancangkan untuk menghancurkan orang lain, pasti Tuhan akan menyingkapkannya pada waktunya yang terkadang tidak pernah kita jumpa. Ingat, Tuhan tidak pernah menghendaki anak-anaknya merancang hal yang jahat bagi sesamanya. Yang dikehendaki Tuhan adalah rancanglah rancangan yang baik untuk orang lain, apalagi saudaramu sendiri. Kalau Tuhan menyingkap rancangan kejahatan yang dirancang untuk sesama, maka bukan cuma takut dan gemetaran, tetapi orang bilang, mau taruh muka di mana bro? Demikian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengar dengan sukacita pada hari ini. Kiranya firman-Mu itu dapat kami berlakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Ampuni salah dan dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam hidup kami, terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Jangan lupa Bapak Ibu, saudara-saudari untuk like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.